Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Tepat pada saat itu dua ksatria berbaju besi tiba, termasuk penguji ksatria dari sebelumnya. Ksatria lainnya tampak sedikit lebih muda, dan berjalan di depan, dengan mengesankan menuju ke lapangan. Mengingat kemampuan masing-masing lapangan dari Stadion Besar Aliansi untuk memulihkan diri, jejak yang tersisa dari tes sebelumnya sudah semuanya menghilang. Penguji ksatria memandang semua orang, dan bertanya kepada penguji lainnya, "Bukankah aku sudah memberitahumu untuk menilai yang lain? Mengapa kalian berhenti?" Penguji penyihir dengan sedih menjawab, "Kita semua sudah selesai. Anda satu-satunya yang tersisa, yang lain sudah selesai dinilai." "Begitu cepat, apakah kalian semua dikalahkan secepat itu?" Penguji ksatria bertanya dengan bodoh. Penguji lain tidak menjawab pertanyaan canggungnya, memberinya beberapa tatapan pedas sebelum berbalik. Penguji ksatria pulih dari keterkejutannya yang singkat, berpikir diam-diam, itu penilaian benar-benar layak untuk reputasi legendaris kepala ksatria suci dari penampilan mereka, hanya keberuntungan saya bahwa saya bukanlah orang yang menilai ksatria ini. Yang lain jelas sangat menderita kekalahan. Memiliki pikiran-pikiran ini, dia melangkah maju untuk menghadapi Long Hao Shen. Nada suaranya jauh lebih sopan dari sebelumnya. "Halo Kapten Long. Situasi Anda dilaporkan kepada kepala ksatria suci." Dia mengatakan bahwa karena fakta bahwa Anda memiliki ksatria punggawa, ujian Anda akan meningkat dalam kesulitan. Anda akan diuji bersama dengan ksatria punggawa Anda dan menghadapi ksatria kuil dari langkah ketujuh yang terhormat ini. Kalian berdua harus bergandengan tangan untuk mengalahkan ksatria kuil ini dan dipromosikan dalam peringkat. Long Hao Shen menatap Han Yu dengan terkejut, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bereaksi dengan ragu-ragu. "Tuan penguji, ini sepertinya tidak terlalu adil. Bukankah kamu mencoba memaksa kami ksatria dari langkah ke-6 untuk mengalahkan seorang ksatria yang kuat dari langkah ke-7? Penguji ksatria memberikan jawaban tak berdaya, "Ini adalah kata-kata kepala ksatria suci. Dia memberi kami kata bahwa jika Anda tidak dapat melakukan itu, Anda dapat kembali untuk memperoleh lebih banyak pendidikan. Pada saat kamu bisa melakukan itu, kamu bisa kembali untuk diperiksa." Bagaimana mungkin Han Yu tidak mengenal kakeknya sendiri dengan baik? Penguji ksatria sebenarnya bahkan telah meniru pola bicara Han Kuiyan. Han Yu menatap Long Hao Shen tanpa daya, mengatakan kepadanya dengan suara rendah, "Sepertinya kakek tidak ingin kita menjadi pasukan pemburu iblis tingkat komandan secepat ini." Long Hao Shen tertawa kecil, "Karena semuanya seperti ini, kita akan mencobanya. Guru besar juga tidak mengetahui kekuatan kita saat ini dengan baik. Halo ksatria kuil senior yang dihormati. Bolehkah saya bertanya apakah Anda seorang ksatria lapis baja Yayasan Mithril?" Ksatria kuil menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku tidak. Saya berusaha keras untuk mendapatkan armor baja Mithril sekarang." Mendengar itu, Long Hao Shen dan Han Yu mengendurkan napas mereka, dan Long Hao Shen menjawab, "Kalau begitu ujian kita bisa dimulai." Penguji ksatria itu memberikan pandangan terkejut kepada Long Hao Shen dan Han Yu, berpikir diam-diam, keduanya benar-benar berencana menerima ujian ini. Dari sudut pandangnya, kepala ksatria suci Han Qian jelas memberikan perintah ini untuk mempersulit mereka, dan karena dia tidak ingin mereka menjadi pasukan pemburu iblis kelas komandan. Dari ekspresi kepala ksatria suci pada waktu itu, ini seharusnya dilakukan demi melindungi mereka, tetapi keduanya benar-benar memilih untuk menantang lawan satu langkah lebih tinggi dari mereka. Di jantung mayoritas yang luar biasa, menantang lawan selangkah di atas adalah tugas yang mustahil. Kesenjangan antara langkah-langkah datang dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar, dan mengatasinya seharusnya tidak mungkin. Itu harus sama bahkan dalam situasi 2 lawan 1. Begitulah kualitatifnya perubahan antara langkah ke-6 dan ke-7. Ksatria kuil itu tidak mengatakan apa-apa, mengangguk sebagai jawaban, dan berkata dengan sopan, "Tolong, Kapten Long." Mengatakan itu, dia menuju stadion. Mendengar nada yang akrab dari ksatria kuil ini, Long Hao Shen bertanya sambil juga menuju ke bidang yang sama dengan Han Yu,
senior, apakah aku mengenalmu? Ksatria Kuil tersenyum sebagai tanggapan, saya mendengar kisah-kisah keajaiban yang dihasilkan Kapten Long di medan perang. Dan saya sangat menghargai kekuatan Kapten Long. Kamu adalah pahlawan sejati. Dalam sekejap, Long Haoshan menyadari bahwa orang ini sepertinya telah mendengar tentang dia melalui seseorang di benteng Gunung Selatan. Meskipun demikian, ini tidak baik untuk tes ini. Karena pihak lain mendengar semua yang terjadi di benteng Pegunungan Selatan, dia tidak akan meremehkannya sedikit pun. Seorang ksatria kuil dari langkah ketujuh berusaha sekuat tenaga dalam pertempuran melawannya, pikiran belaka ini hampir membuatnya sakit kepala. Tepat ketika Long Haoshan dan Han Yu tampak agak tertekan, ksatria kuil ini memanggil tunggangannya sendiri tanpa syarat. Dengan secercah cahaya terang, seekor unicorn putih muncul di sisinya. Ksatria kuil memasangnya, tombak di tangannya. Tombak itu bersinar dalam warna emas cemerlang, dan kecemerlangannya yang tajam tampak tak terbatas. Mengingat betapa tidak biasa kelihatannya, itu harus menjadi peralatan tingkat mulia. Meskipun unicorn ini bukanlah unicorn bintang yang tangguh, bahkan sebagai unicorn biasa, ia harus mencapai langkah ke-6 sebagai tunggangan. Long Haoshan memiliki senyum pahit di wajahnya, tidak perlu menjadi tuan yang begitu serius, bahkan memanggil tunggangan ini. Ksatria kuil ini mengungkapkan senyuman, ini adalah tanda penghormatan yang tepat terhadap seorang pahlawan. Saya tidak memiliki kepastian untuk menang melawan Anda berdua, jadi saya secara alami harus berusaha sekuat tenaga. Untuk membandingkan catatan dengan Kapten Long, saya akan merasa sangat terhormat jika kalian berdua juga akan memanggil tunggangan Anda sendiri. Lalu kita bisa memulai penilaian. Meskipun dia memanggil tunggangannya terlebih dahulu, dia tidak berencana menyerang Long Haoshan dan Han Yu secara mengejutkan. Melarang ketidakberdayaan dan kepahitan dari wajahnya, Long Haoshan mengungkapkan ekspresi serius. Di dahinya, kilatan ungu muncul, dan selanjutnya, sosok besar muncul di hadapannya. Yang mengejutkan semua orang, itu adalah Hao Yue, yang sudah mendapatkan kepala keempat. Begitu dia muncul di medan perang, perawakannya yang besar setinggi hampir 10 meter mengejutkan semua orang yang hadir, dan mata ksatria kuil tiba-tiba menyusut, merasakan tekanannya yang kuat. Di sisi lain, mata iblis setinggi lebih dari 1 meter muncul di belakang Han Yu. Melalui evolusi berkelanjutan, ia telah tumbuh lebih dari 4 tentakel, yang melayang di sekitarnya saat dengan dingin menatap ksatria kuil di dekatnya. Long Haoshan mengetukkan kakinya ke tanah, melompat dengan lembut di punggung Hao Yue. Menempatkan tinju kanannya di dadanya sebelum memberi hormat ksatria, dia menyatakan dengan nada serius, tolong beri saya nasihat, senior. Keempat kepala Hao Yue terangkat pada saat yang sama, keempat pasang matanya yang berwarna berbeda menggambarkan niat bertarung yang kuat. Setelah kembali ke kuil Heller, Long Haoshan telah meninggalkan Hao Yue di Menara Keabadian untuk memulihkan diri, karena bagaimanapun, kultivasi Hao Yue tidak terpengaruh dimanapun dia melakukannya. Dan di atas itu, setelah dia menumbuhkan kepala keempatnya, dia mulai menarik perhatian dengan sangat mudah, dan tidak dapat dibawa kembali ke kota suci. Jadi, setelah memanggil Hao Yue, Long Haoshan jelas merasa bahwa niat bertarung Hao Yue sangat kuat karena telah dibatasi kembali di dunia hitam dan merah ini begitu lama. Apakah ini naga bumi? Berdiri jauh, penguji ksatria yang mengamati itu basah kuyup oleh keringat. Bukan karena dia belum pernah bertemu naga bumi sebelumnya, tunggangannya sendiri juga satu, tetapi bahkan tidak memiliki setengah ukuran Hao Yue setinggi 10 meter. Berdiri di sana, dengan tinggi lebih dari 3 meter, Hao Yue membuat lawan Long Haoshan terlihat sangat kecil. Dan naga bumi apa itu? Itu jelas memiliki 4 kepala. Penguji lain awalnya merasa tertekan karena kekalahan mereka, tetapi melihat Hao Yue muncul, perasaan kesuraman mereka tiba-tiba tersapu. Mereka bahkan curiga bahwa mereka bukan tandingan binatang ajaib yang mengerikan ini sendirian. Tunggangan ini benar-benar layak untuk pasukan pemburu iblis. Terutama mengingat betapa kuatnya orang-orang ini. Ksatria kuil masih merupakan veteran yang dengan cepat kembali ke dirinya yang tenang setelah shock. Setelah memberi hormat ksatria kepada Long Haoshan, dia berteriak keras, ayo mulai.
Mengatakan itu, unicornnya bergegas menuju Hao Yue dengan cepat. Itu dikelilingi oleh fluktuasi cahaya yang kuat, langsung meledak dari ksatria. Orang bisa dengan jelas melihat api suci yang kuat disulap di unicornnya. Tekanan kuat memancarkannya, dan tangan kanan ksatria kuil berubah menjadi emas transparan, dari penggunaan yubu brilian. Dia benar-benar berusaha sekuat tenaga sejak awal. Penguji lain mengaktifkan penghalang pelindung stadion pejuang tanpa ragu-ragu. Ini adalah pertempuran yang melibatkan ksatria dari langkah ke-6 dan ke-7. Dan karena mereka semua menggunakan tunggangan, mereka tahu kehancuran apa yang akan ditimbulkan oleh pertempuran tanpa menggunakan penghalang. Yang mengejutkan semua orang, Han Yu dan mata iblisnya berdiri tak bergerak di samping, sama sekali tidak bekerja sama dengan Long Hao Shen. Hanya berdiri jauh dari mereka, Han Yu memiliki pedang di tangan kanannya dan perisai di tangan kirinya, diam-diam menyaksikan pertempuran. Tidak ada yang lebih percaya pada Long Hao Shen selain dia. Dia secara pribadi menyaksikan kebangkitan Long Hao Shen sebagai orang pilihan dewa. Setelah itu, hanya satu ksatria dari langkah ke-7. Bisakah seorang ksatria kuil yang baru-baru ini menerobos ke langkah ke-7 benar-benar mengalahkan Long Hao Shen, yang saat ini berada di peringkat ke-6 dari langkah ke-6? Tanpa perlu Long Hao Shen memberinya instruksi, Hao Yue bergegas maju pada saat yang sama unicorn mendekat. Menginjak tanah dengan 4 anggota tubuhnya yang kuat, dia mengayunkan keempat cakarnya ke tanah, langsung bergegas ke arah lawan. Beberapa suara mantra bernada rendah dan beberapa suara mantra bergema terdengar pada saat yang sama dari keempat kepalanya, dan cahaya di matanya meningkat. Unicorn itu membuka sayapnya, dengan berani bergegas ke depan dan terbang. Seketika, sepasang sayap spiritual besar terbentang di punggung ksatria kuil itu, dan bersama-sama dengan unicorn, dia mengepakkan sayapnya dengan kecepatan yang kuat. Kecepatannya hampir 3 kali lipat tepat pada saat itu, mengubahnya menjadi aliran cahaya keemasan yang mengalir menuju Long Hao Shen di punggung Hao Yue. Tombak ksatria kuil diarahkan padanya, dan memancarkan aliran emas dari titiknya. Kedua belah pihak tidak dipisahkan oleh jarak yang jauh lagi, dan tepat setelah ksatria kuil dan unicornnya yang dipasang melonjak ke langit, mereka terjun dalam sepersekian detik, jatuh dengan kecepatan yang tak tertandingi. Tapi tepat pada saat itu, keempat kepala Hao Yue selesai merapal mantra mereka. Setelah berevolusi, Hao Yue tidak hanya mendapatkan kepala biru, tetapi evolusinya memperkuatnya secara keseluruhan. Ini jelas tercermin dalam semua mantra yang dia gunakan. Cahaya hijau muncul di langit, langsung ditujukan ke ksatria kuil dan unicornnya, sangat memperlambat kesibukan mereka ke depan. Dengan penutup, ksatria kuil langsung memperkuat api suci 2 kali lipat, mengarahkan lampu hijau itu dalam waktu sesingkat mungkin. Ini adalah penyempitan angin, mantra penyempitan dari langkah ke-5. Mantra angin adalah yang tercepat, tetapi serangan berikut ini lebih kuat. Bola api besar dan bola es besar langsung meroket di udara. Kedua bola itu segera mencapai diameter 2 meter, dan saat mereka naik di udara, warna merah dan biru membentuk kombinasi sejati dari api dan es. Selanjutnya, saat mereka muncul dan terkunci pada ksatria kuil dan unicornnya, udara di langit benar-benar berubah warna. Ksatria kuil merasakan udara di depannya terbakar, sementara hawa dingin mencapai punggungnya. Ini adalah arti sebenarnya dari kombinasi es dan api. Hao Yue mengarahkan kilatan emas ke Long Hao Shen. Baut cahaya keemasan yang cemerlang mengulurkan tangan ke dadanya. Tepat pada saat itu, Long Hao Shen merasakan energi spiritual di tubuhnya tampaknya naik. Dia merasakan energi spiritualnya meningkat 2000 unit mana. Karena tambahan 2000 unit mana energi spiritual ini berasal dari bantuan eksternal, rasanya tidak sesuai dengan energi spiritual internalnya, tetapi akan sepenuhnya mempengaruhi serangan berikutnya. Ini adalah dorongan cahaya spiritual, mantra pendukung yang kuat dari langkah ke-6. Memberikan dukungan luar biasa kepada ksatria elemen cahaya, itu bisa meningkatkan energi spiritual sebesar 2000 unit mana, yang merupakan angka yang mengejutkan. Faktanya, biasanya seorang ksatria dari langkah ke-5 hanya akan memiliki total 2000 unit mana energi spiritual. Menghadapi serangan es dan api yang kuat,
Ksatria kuil tidak berani menggunakan api suci dan merasa tidak berdaya. Dia hanya bisa mengontrol kecepatan dan arahnya ke bawah sambil mengarahkan tombaknya ke bawah juga. Dua baut cahaya emas mencolok meletus pada saat yang sama ketika perisai di tangan kirinya digeser ke sisi kiri. Dengan dua poni besar di udara, unicorn itu jelas bergetar hebat, menjerit sedih, dan bahkan Ksatria kuil merasa sangat tidak enak badan. Meskipun dia menghancurkan serangan dari Hao Yue, efek gabungan dari es dan api menyebabkan perubahan suhu yang mempengaruhi stabilitas fluktuasi energi spiritualnya sendiri. Tepat pada saat itu, dia tiba di depan Long Hao Shen. Mengarahkan tombaknya ke depan, dia membidik dada Long Hao Shen. Long Hao Shen berdiri di punggung Hao Yue, mempertahankan postur membungkuk. Di tangan kirinya, perisai suci yang mulia sudah siap sejak lama, dan dengan berani memblokir serangan itu. Tepat pada saat itu, cahaya keemasan diam-diam muncul di belakangnya. Api emas merah langsung mengelilingi tubuh Long Hao Shen, sementara lingkaran cahaya emas yang kuat bergegas melawan serangan Ksatria kuil. Semua ini terjadi dengan sangat cepat, dan orang-orang yang menyaksikan hanya melihat Long Hao Shen dan Ksatria kuil saling berhadapan, bertemu langsung untuk pertama kalinya. Ksatria kuil mengendarai unicornnya untuk menyerang dari atas Long Hao Shen, tetapi dalam postur pertahanannya, Long Hao Shen hanya mundur sedikit, diterangi oleh cahaya keemasan dari pertahanan ilahi. Semua penguji yang mengamati tercengang. Pada langkah ke-6 melawan lawan dari langkah ke-7, dia secara paksa memblokir serangan habis-habisannya seolah-olah itu bukan apa-apa. Bagaimana mereka bisa tahu tentang dorongan yang diberikan oleh Hao Yue dan Yating, dan keadaan lawan yang melemah? Long Hao Shen juga menggunakan penghalang ilahi, yang dikenal sebagai mantra pertahanan paling kuat untuk para ksatria. Kemudian bahwa ia berhasil menghentikan serangan kekuatan penuh ini menyiratkan bahwa Long Hao Shen memiliki kekuatan untuk menghadapi lawan. Unicorn itu berbelok di udara, sekali lagi menghadapi Long Hao Shen, dan ekspresi wajah Ksatria kuil tampak lebih serius. Pada saat tombaknya bertabrakan dengan armor suci, indranya diserang seperti gunung yang bergetar. Bahkan jika dia sangat lemah, mengingat penggunaan tubuh brilian, dia harus menekan Long Hao Shen sepenuhnya pada aspek dasar. Tetapi hal-hal sebenarnya ternyata bertentangan, dan untuk pingsannya, dia menemukan bahwa orang yang elemennya ditekan adalah dirinya sendiri. Cahaya Long Hao Shen tampak jauh lebih murni, dan di atas bahunya melayang peri elemen cahaya, tetapi bagaimana itu terlihat begitu substansial. Dan di atas itu, seharusnya salah satu kemampuannya yang menghalanginya. Pada saat itu, Yating tetap seukuran sepertiga meter, diam-diam mengambang di atas bahu Long Hao Shen. Hao Yue mengoceh dengan keempat kepalanya secara bersamaan, dan tidak jelas, ilusi ungu besar muncul di atas kepala Hao Shen. Itu tampak seperti kilatan cahaya, dan tidak ada yang melihat dengan jelas bahwa tepat pada saat itu juga, unicorn itu tiba-tiba terhenti sebelum bergoyang di langit dengan panik. Terpaksa perlahan-lahan mendarat di tanah. Langit terlarang. Jadi raungan Hao Yue hanya berhasil memicu langit terlarang. Long Hao Shen sudah berpengalaman, jadi bagaimana dia bisa membiarkan kesempatan seperti itu berlalu begitu saja? Sayap spiritualnya keluar dari punggungnya, dan keempatnya mengepak. Dalam sekejap, dia muncul di depan unicorn pendaratan. Di tangan kanannya, dengan gelombang cahaya, Arya Dewi Cahaya dilemparkan ke dalam pertempuran untuk pertama kalinya di bawah kendalinya. Pukulan pedang emas besar terbentuk di udara, membentuk secercah cahaya yang mengerikan di sektor melingkar, memotong langsung ke Ksatria kuil. Pedang Arya Dewi Cahaya mengeluarkan suara mendengung seperti isak tangis, seolah mengungkapkan rasa frustrasinya yang terakumulasi selama lebih dari 100 tahun. Ksatria kuil juga luar biasa. Saat menghadapi serangan mendadak seperti itu, dia dengan cepat membuang perisai di tangan kirinya, mendorong tangan ini di punggung unicornnya sebagai gantinya. Saat dia memancarkan gelombang energi spiritual elemen cahaya yang kuat untuk membantu unicorn stabil, tombaknya dilepaskan seperti sambaran petir. Dia membidik tepat ke inti serangan Long Hao Shen, sebenarnya mencari titik tajam Arya Dewi Cahaya di tengah-tengah serangan asurannya. Ding! Suara bentrokan yang berdering tersebar luas di sekelilingnya.
Dapat dilihat dengan jelas bahwa jejak emas tertinggal di baju besi Ksatria Kuil, berasal dari kekuatan serangan Asura. Serangan Long Hao Shen akhirnya diblokir oleh Ksatria Kuil. Namun, ini hanyalah awal dari keterkejutan Ksatria Kuil. Pada saat tombaknya berbenturan dengan ujung tajam Arya Dewi Cahaya, tombak itu mengenai mutiara spiritual itu, dan titik tajam tombaknya sendiri larut dengan kecepatan yang mengejutkan. Begitu kedua belah pihak bentrok satu sama lain, tombaknya benar-benar hancur. Tepat pada saat itu, tongkat di tangan Yating terangkat tinggi dan ketika Long Hao Shen dan Hao Iwe melancarkan serangan mereka, mantranya yang sedang dilantunkan selama ini akhirnya selesai dan menjatuhkan serangan. Ksatria Kuil bahkan tidak punya waktu untuk shock, dan dengan goyah mengepakkan sayap di punggungnya. Tombak di tangannya menunjuk ke depan, bentrok melawan tombak cahaya bintang. Dengan ledakan keras, kilau emas memenuhi langit, dan Ksatria Kuil dikirim terbang mundur, membuat suara pengap. Untungnya, unicornnya segera mengepakkan sayap di punggungnya untuk membantunya mendarat. Namun, Ksatria Kuil sudah pucat dari serangan berturut-turut yang dia alami ini. Dengan secercah emas, Long Hao Shen sudah muncul sekali lagi di hadapannya, kali ini meluncurkan pukulan menusuk dengan pedang Arya dari Dewi Cahaya. Dalam sekejap serangan itu, gambar besar yang dihasilkan oleh Arya dari Dewi Cahaya menghilang, dan mutiara di ujungnya meledak dengan kilau mencolok. Pukulan pedang penetrasi meledak, bergegas melawan tombak Ksatria Kuil. Bentrokan tubuh utama Arya Sang Dewi Cahaya dan tombak itu mengguncang unicorn yang dipasangnya dan dirinya sendiri. Dengan retakan yang menusuk telinga, tombak itu memancarkan cahaya keemasan dan pecah berkeping-keping, sementara dorongan Asura mengikuti berikutnya, mengarah langsung ke dada Ksatria Kuil. Ksatria Kuil hanya merasakan niat buruk dari kunci pedang padanya, dan tidak berani terburu-buru beraksi. Menggeser postur tubuhnya sedikit, dia menghindari dihancurkan dengan cara yang sama seperti tombaknya sebelumnya. Bukan hanya Ksatria Kuil yang menemukan pemandangan itu tak terbayangkan, tetapi bahkan Long Hao Shen sendiri yang merasa demikian. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan mengalahkan Ksatria Kuil dari langkah ketujuh seorang diri, dan dalam waktu sesingkat itu. Setelah ini, dia tidak terus melanjutkan serangkaian serangannya. Dengan kilatan emas, Arya Dewi Cahaya menghilang dengan beberapa dengungan kegembiraan ke tangan Long Hao Shen. Long Hao Shen menunjukkan ekspresi minta maaf. Ksatria Kuil tertawa pahit, kamu seharusnya menjadi ksatria retribusikan. Sungguh kekuatan ledakan yang kuat. Saya benar-benar kalah telak. Anda memiliki tungku spiritual, dan itu pasti tungku spiritual elemen cahaya yang berevolusi. Dengan tambahan penindasan dari tunggangan Anda dan kekuatan ledakan Anda sendiri, Anda menang. Itu tidak mengherankan. Kamu benar-benar pahlawan yang menghadapi iblis bulan dari langkah ke-8 di benteng pegunungan selatan. Ksatria Kuil itu berkata sekarang kau resmi jadi kapten di pasukan pemburu iblis di tingkat komandan, dan Hao Shen bergumam pada dirinya sendiri, apa kekuatan ini benar-benar milikku, bisakah aku mengalahkan ksatria tingkat 7 tanpa bergantung pada senjata, aku harus jadi lebih kuat lagi. Aku harus jadi lebih kuat lagi.